Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah al-haq, kebenaran itu dari Rabb kalian. Faman syaa'a falyu'min, maka setelah datangnya kebenaran itu, siapa yang mau silahkan dia beriman. Wa man syaa'a falyakfur, dan siapa yang mau ingkar maka silahkanlah dia ingkar. Inna a'tadna lizzalimina, hanya saja sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang zalim naron, api neraka, ahata bihim suradiquha, yang gejolaknya api tersebut meliputi mereka. Wa iyastaghisu, dan jika para penghuni neraka itu meminta pertolongan, meminta minum, wa iyastaghisu yughasu, maka mereka akan diberi minuman, bima'in kalmuhli yashwil ujuh, dengan air kalmuhli, seperti halnya logam yang mendidih, yashwil ujuh, yang menghanguskan seluruh wajah, bi'sa syarab, seburuk-buruk minuman, wasa'at murtafaqa, dan sejelek-jelek tempat tinggal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika pada ayat sebelumnya, ayat 28, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar bersama dengan orang-orang beriman yang senantiasa menyeru, berdoa dan beribadah kepada Allah sepanjang harinya dan sepanjang malamnya. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kemudian membacakan al-haq, menyampaikan kebenaran itu kepada manusia. Dan dalam hal ini, inilah tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini, Islam ini adalah al-haq, karena dia datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qulil haqqu mir rabbikum, al-haq itu mir rabbikum, datang dari Rabb kalian. Jadi agama kita ini, Islam ini, dia bukanlah buatan-buatan manusia. Dan jika dia adalah buatan manusia, maka itu fatal. Bagaimanapun juga buatan manusia ini tidak lepas dari yang namanya kekurangan. Sebab manusia itu memang tempatnya segala kekurangan. Ilmu manusia adalah ilmu yang sangat terbatas. Bahkan terkadang untuk satu bidang ilmu saja, satu bidang ilmu tertentu, itu dibutuhkan mungkin puluhan tahun atau bahkan sampai ratusan tahun penelitian, barulah kemudian diungkap satu bidang ilmu tertentu. Apatah lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh bidang-bidang ilmu kehidupan ini. Maka manusia punya daya yang sangat terbatas, keilmuan mereka sangat-sangat terbatas. Bahkan sebagian dari ilmu-ilmu itu hanya sekedar diteorikan, orang sekedar berasumsi. Karena kenapa? Karena memang belum terungkap hakikat-hakikat apa yang akan terjadi di masa depan, itu tidak diketahui oleh manusia. Sehingga jika agama itu adalah buatan manusia, maka pasti dibutuhkan namanya pembaharuan. Datang setiap generasi, maka generasi berikutnya akan mengoreksi kesalahan dari orang tua terdahulu. Tapi agama kita ini, Islam ini, karena dia datang dari Allah, al-haqqu mir rabbikum, kebenaran itu datang dari Allah, dari Rabb kalian, maka kemudian kita tidak perlu lagi mengoreksinya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Karena sudah sempurna, maka alhamdulillah kita tidak perlu lagi untuk kemudian mengotak-atik agama ini. Kita cukup untuk mengikuti apa yang telah disampaikan kepada kita. Terus kemudian yang kedua, jika agama ini adalah buatan manusia, maka kelemahan yang kedua yang dimiliki oleh manusia itu adalah manusia punya hawa nafsu. Makanya jangan heran misalnya orang-orang yang membuat undang-undang
maka pasti dia akan memikirkan dirinya, pasti dia akan memikirkan kelompoknya dan partainya. Jadi dia tidak akan membuat undang-undang yang jangan sampai kemudian merugikan kelompoknya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau agama ini sudah dicampuri dengan hawa nafsu, maka pasti itu adalah kesesatan. Dan alhamdulillah agama kita ini datang al-haqqu mir rabbikum, bahwa al-haq ini datang dari Rabb kalian, datang dari Allah, artinya tidak ada di dalamnya campur tangan manusia, tidak ada hawa nafsu di dalamnya, tidak ada kepentingan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk ibadah, sama sekali tidak butuh dengan ibadah itu, tapi kembali untuk kemaslahatan dari manusia itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin. Saya tidak mengharapkan dari mereka rezeki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama ini dia adalah al-haq, dia adalah kebenaran. Al-haqqu mir rabbikum, datang dari Rabb kalian. Dia bukanlah dongeng-dongeng seperti halnya dongeng-dongeng tempo dulu. Asatirul awwalin, dia bukanlah hikayat-hikayat yang dibuat-buat. Dia bukanlah cerita-cerita yang dikarang-karang. Dia bukanlah, Al-Quran ini bukanlah novel yang dihayalkan oleh seseorang lalu kemudian ditulis hayalan-hayalan tersebut, bukan sama sekali. Dan kita tahu jika dia adalah dongeng, dia adalah khayalan, maka juga tidak lepas dari kelemahan dari sang pengarang. Makanya setiap buku yang diterbitkan oleh manusia pasti itu dikritik oleh orang lain, karena memang tidak lepas dari berbagai macam kekurangan demi kekurangan. Kemudian wa qulil haqqu mir rabbikum, al-haq ini kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bukanlah perkataan para dukun-dukun yang tidak jelas. Dia bukanlah perkataan orang-orang gila, dan bukan juga perkataan dari syaitan-syaitan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Al-Quran ini tidak bisa dicampuri dengan kebatilan, tidak bisa disusupi, tidak bisa dimasuki dengan kebatilan, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Karena itu orang-orang Arab Quraisy di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua lemah, mereka semua tidak berdaya terhadap Al-Quran ini, padahal mereka adalah orang-orang yang paling fasih, paling ahli dalam masalah bahasa Arab. Tapi mereka tidak bisa kemudian menandingi Al-Quran ini untuk menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukanlah buatan manusia, bukanlah perkataan para dukun-dukun, para penyihir, para peramal, dan dia bukanlah karangan dan juga bukanlah dari syaitan, tapi dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman kepada kebenaran ini, yang jelasnya bahwa ini adalah kebenaran, dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap orang punya pilihan mau beriman atau mau kafir. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan tentu saja ayat ini jangan dipahami bahwa boleh memilih kekafiran, tidak sama sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan bahwa manusia itu punya kehendak, punya pilihan. Manusia punya kehendak, punya pilihan. Karena itu, jika seseorang terjatuh di dalam kemaksiatan, tidak boleh berhujjah dengan takdir. Lalu dia mengatakan, saya ini sesat karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak boleh mengucapkan perkataan seperti itu. Atau seseorang berhujjah bahwa dia itu masuk neraka karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak boleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksakan, la ikraha fid din, tidak memaksakan agama ini kepada orang. Ketika datang waktu salat subuh, kita mendengarkan azan, maka kita punya pilihan mau berangkat untuk pergi salat subuh
atau kemudian tidak berangkat pergi sholat subuh. Dan ini yang masalahnya, terkadang orang tidak jujur. Kalau dalam masalah dosa, supaya dia merasa bebas berbuat dosa, maka dia berhujjah dengan takdir. Katanya, ya, kalau memang seandainya Allah menghendaki saya berbuat baik, maka tentu saya berbuat baik. Tapi anehnya, seharusnya dia gunakan juga itu hujjah yang sama supaya dia melakukan kebaikan. Kenapa tidak datang salat subuh? Kenapa tidak duduk bermajelis ilmu dan seterusnya, baru mengatakan alhamdulillah, ini semua karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan orang juga tidak jujur dalam masalah rezeki. Mereka membuat pilihan, mereka berusaha untuk, ya, ketika mencari rezeki, orang bikin usaha, orang berbuat, orang berusaha. Tapi anehnya, ketika dalam masalah dosa, dia tidak berusaha untuk keluar dari dosa, tapi justru pasrah. Padahal kita juga semua yakin bahwasanya rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita semua yakin, ya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata yang hidup di dunia ini, di muka bumi ini, kecuali semua rezekinya sudah diatur oleh Allah. Tapi dengan keyakinan yang sama juga kita tetap berusaha untuk mencari rezeki. Namun anehnya, terkadang seseorang itu pasrah untuk terus-menerus di dalam dosa, tidak berusaha untuk tobat, tidak berusaha mencari hidayah, lalu beralasan dengan takdir. Ayat ini menjadi bantahan bahwasannya orang tidak boleh berhujjah dengan takdir. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu kehendak, kemampuan untuk memilih jalan. Inna hadainahu sabila, kami tunjukkan kepadanya jalan, kami sudah tunjukkan ini jalannya. Imma syakira wa imma kafura, boleh jadi dia bersyukur, dia lewati jalan itu karena sudah ditunjukkan, maka dia memuji Allah, alhamdulillah ada jalan, kita lewati jalannya. Wa imma kafura, boleh jadi dia kafir, dia tidak suka melewati jalan yang ditunjukkan, dia mau bikin jalan sendiri, ternyata jalan itu menuju neraka. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, maka silahkan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, maka siapa yang mau kafir, silahkan kafir. Namun ingat bahwa setiap dari pilihan tersebut itu memiliki konsekuensi, memiliki resiko.